Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat bergabung kembali dalam channel saya yang Anda lihat di layar, yaitu Daring Serasa Luring. Kalau Anda cari di YouTube, Serasa Luringnya tanpa spasi ya. Kita akan membahas yang namanya distribusi peluang. Untuk itu Anda pada pembelajaran ini, saya berharap setelah selesai Anda nonton video saya, Anda tahu atau memahami bahwa kurva normal itu luasnya di bawah kurva normal luasnya sama dengan 1. Jadi luas di daerah kurva normal ini sama dengan 1. Jadi nanti Anda bisa memahami setidaknya seperti ini distribusi normal. Kemudian yang kedua, Anda bisa membaca tabel distribusi normal, distribusi Z begitu. Yang berikutnya Anda bisa membuat atau membaca tabel distribusi normal dengan Excel. Kalau perlu bisa cara membuatnya seperti ini. Nah, kalau Anda buat seperti ini perintahnya tinggal tarik-tarik aja. Nah, begini ya, saya buat sini misalnya, tarik aja nanti hasilnya akan sama ya. Tarik lagi, Anda cocokkan angka-angka ini sama, perintahnya seperti yang dari sini. Atau kalau Anda mau lihat, saya tekan sini Ctrl Fn F4 ya, seperti itu. Yang terakhir, harapan saya Anda mampu atau bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Soal tentang distribusi normal seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Distribusi normal seperti ini ya. Ini soal nomor terakhirnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud peluang dulu. Nah, oke, kita masuk ke sini untuk membahas distribusi normal atau distribusi peluang. Kita mengawali dari distribusi peluang ini. Nah, apa itu peluang ya? Untuk menjawab apa itu peluang, Anda harus tahu dulu yang namanya peluang itu besarnya antara 0 dan 1. Jadi kita bicara besarnya peluang itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Kenapa tidak menggunakan yang ini, bahwa peluangnya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1? Oke, saya jelaskan bahwa peluang sama dengan 0 itu namanya kemustahilan, peluang sama dengan 1 namanya kepastian. Nah, kita tidak membicarakan atau membahas area ini 0 dan 1 ini, tapi kita membahas yang ini, yang antara 0 dan 1. Oke, untuk mengetahui apa itu peluang, akan saya mulai dari gambar seperti ini ya. Andaikan Anda melempar sebuah mata uang logam, kemudian ditanya berapakah peluang munculnya angka, berapa pula peluang munculnya gambar, Anda pasti sudah menjawab bahwa peluang munculnya angka yaitu setengah. Begitu peluangnya muncul gambar ya sama, yaitu setengah. Jadi andaikan peluang munculnya muka gambar diberi simbol X misalnya, maka harga X itu adalah 0 dan 1. 0 itu artinya 0 gambar, 1 gambar ya. Andaikan itu X itu dianggap gambar ya. Jadi seperti ini. Sampai di sini sudah bisa menjelaskan apa itu peluang, definisinya? Belum ya. Kita contoh yang berikutnya, jadi contoh kedua. Bagaimana kalau jumlah koinnya bukan 2, bukan 1, tetapi 2? Oke, biar Anda jelas, hal yang sama dianalogikan tidak hanya uang ya, tapi seorang mahasiswa mengikuti ujian misalnya, berapa peluang mahasiswa tersebut lulus? Maka peluangnya hanya setengah. Kenapa? Karena kemungkinannya hanya 2. Kalau nggak lulus ya gagal. Itu kalau 1 orang mahasiswa. Nah, kalau 2 orang mahasiswa, 3 orang mahasiswa, dan sudah. Sekarang saya contoh ini kalau 2 orang mahasiswa atau 2 koin ya, 2 mata uang logam dilempar bersama. Berapakah peluang munculnya keduanya angka? Berapa peluang munculnya keduanya gambar? Dan seterusnya. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, jika mata uang logam jika X menyatakan banyaknya muka gambar,
G ya, menunjukkan itu kita lambangkan X, maka harga X itu ya hanya ada 3 macam, yaitu 0, 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar nih. Ini 0 gambar nih. Ini 1 gambar, ini 2 gambar. Jadi peluangnya adalah 1/4 untuk 0 gambar atau angka-angka ya 0 gambar. Kemudian 2/4 itu peluang untuk 1 gambar, dan tentunya 1 angka ini kalau dikatakan yang munculnya gambar tadi ya, dan 2 gambar. Nah, 2 gambar. Jadi peluangnya adalah setengah, 1/4, 2/4, dan 1/4. Begitu pula kalau 3 mata uang. 3 mata uang berapa ya? Nah, 3 mata uang seperti ini, 3 buah mata uang. Maka peluang munculnya tiga-tiganya angka yaitu 1/8. Tiga-tiganya gambar 1/8. Dari mana ini contohnya? Ada penjelasan saya ya. Ini ini 0 gambar, 0 gambar itu tiga-tiganya angka, 1 gambar, ini gambarnya ada 1, itu ada 1, jadi kemudian 2 gambar, gambarnya ada 2, dan 3 gambar. Jadi susunannya adalah 1/8, kemudian 3/8-nya ada 2, dan 1/8. Kalau Anda perhatikan, ini jumlah 1 ini, 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 tambah 3/8 1. Begitu pula yang 2 tadi. Yang 2 ini juga 1. 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4 1. Nah, kalau sebuah mata uang sama, ya 1 juga, setengah setengah. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 mata uang? 4 mata uang seperti ini ya. 4 mata uang atau apapun ya. Kita tidak lagi menggunakan perkalian silang ya. Kalau ini kan nanti kita gunakan perkalian silang, AA, AG, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan analoginya ya, menggunakan segitiga Pascal. Ini seperti ini ya, N-nya itu ada berapa tergantung dari pertanyaannya. Kalau ada 4 ya 2/4. Kenapa 2? Karena kejadiannya kan kalau tidak angka dan gambar, atau kalau tidak laki-laki ya perempuan, atau kalau tidak lulus ya gagal. Ada 2 kejadian diskrit tadi, lulus gagal laki-laki perempuan, atau muka angka muka gambar. Nah, kalau 1 seperti ini ya, 1 kemudian 1 2 1, ini berapa, ini 4, berarti 4 yang ini 1 4 4 4 6 4 1. Nah, sama seperti ini. Bagaimana kalau 5? Nanti susunannya seperti ini, 1/32, 5/32, 10/32, dan seterusnya. Ini cukup jumlah juga 1. Nah, lihat, perhatikan ini 1/64, 6/64, 5/64, ini jumlah sama dengan 64/64. Bagaimana kalau 7 atau 8 dan seterusnya? Ini kita 7 ya, 8. Ini 8, maka ya 2/8. 2/8 itu 256. Ini susunannya seperti ini. 1/256, 8 per berapa? 8/256 dan seterusnya. Nah, ini kita perhatikan lama-lama mendekati lonceng ya. Nah, saya perhatikan, saya jelaskan kembali ke sini bahwa itu tadi adalah peluang diskrit. Nah, peluang diskrit itu dari hasil menghitung ya, menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara kalau ada jenis lain yaitu peluang kontinu, yang nanti kalau digambarkan tabelnya seperti ini, kalau tak terhingga ini seperti ini nanti. Nah, kembali ke sini ya. Di sini saya bacakan, variabel acak diskrit itu jumlahnya selalu 1. Kalau 2 buah mata uang logam tadi itu 1/4, 2/4, 1/4. Kalau 1 setengah-setengah dan seterusnya. Kemudian kalau 3 berarti 1/8. Nah, 1/8. Mana itu? 3/8, 3/8 dan 1/8. Nah, ini namanya peluang untuk variabel acak diskrit. Nah, kalau variabel selain variabel acak diskrit ada yang namanya variabel acak kontinu. Ya, ini dapat harganya mulai dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, ini contohnya kalau banyak, ini tadi 5, 6 seperti ini ya, 8 seperti ini. Kalau tak terhingga misalnya ada, ini baru 8 ya, kalau ada
20 mata uang logam dilempar bersama, berapa peluang muncul 3 angka, ya berarti penyebutnya adalah 2 pangkat 20. Nah kalau banyak sekali jadilah yang namanya distribusi normal, seperti ini kalau digambar. Tapi sekali lagi ini hanya analogi ya, yang tadi ini peluang kontinu kalau ini, bukan peluang diskrit. Kalau yang contoh tadi peluang diskrit. Tapi ini memberi informasi, memberi pelajaran pada Anda bahwa luas daerah di bawah kurva normal ini sama dengan 1. Dari mana 1? Saya ulangi lagi. Tadi kalau hanya sebuah mata uang, setengah tambah setengah. Kalau 2 mata uang, berarti 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4. Yang ini tadi ya. Kemudian kalau 3 mata uang, nah, seperti ini, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau 4 mata uang, nah, seperti ini. Nah, untuk mudahnya kita gunakan segitiga Pascal penyebutnya ini. Kemudian kalau 7 mata uang seperti ini, semakin banyak kan ya, dan semakin mendekati kelonceng tadi ya. Bagaimana kalau 5 dan seterusnya, bagaimana kalau 6 dan seterusnya, loncat-loncat ya. Nah, ini sebetulnya ini 7-nya ada di sini. Saya geser ya, bukan di 5 tapi di sini. Ya, gitu. Kemudian kalau tak terhingga maka jadilah seperti ini. Nah ini kalau digambarkan dalam peluang distribusi normal seperti ini. Ini luasnya sama dengan 1. Nah, ini kalau digambar, kalau kita bisa dimainkan ini ya dan seterusnya. Oke, ya, sampai di sini apakah jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Nah, untuk melihat berapa luas ini misalnya, kita tidak perlu menghitung. Kalau menghitung pakai integral diferensial bukan ranah kita ya, kita bukan jurusan matematika, kita cukup menggunakan tabel saja. Tabel yang pertama harus Anda pahami adalah tabel seperti ini, yang manual tuh, tabel distribusi atau standar normal ya, standar normal standar, tabel normal standar atau tabel kurva normal seperti ini. Mulai dari Z 0, 1 sampai 9, kemudian 0 sampai ke bawah. Dan nah, ini kalau mudahnya nanti Anda buat tabelnya secara Excel seperti ini. Nah, Excelnya ini tinggal baca seperti ini, mudah kan? Ya. Dan seterusnya, begitu pula ini untuk menjawab ini. Oke. Untuk bisa menjawab soal ini, soal terapan ini, maka Anda tidak bisa langsung menjawab nih. Jadi tahapannya Anda harus bisa membaca tabel distribusi normal yang seperti ini. Ini manualnya, ini nanti Excelnya. Oke, sebagai latihan, contohnya seperti ini. Yang pertama, ya, misalnya Anda diminta berapa luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,5. Oke, seperti ini gambarnya. Kalau mau dihapus, maka ini saya hapus saja lah. Ya. Hapuskan ya. Anda tahu bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa kurva normal itu luasnya totalnya 1. Di kanan 1 yaitu setengah di sebelah sini, yang di sebelah sini juga setengah 0,5. Nah, sementara di sini ada angka sebetulnya norma aslinya seperti ini. Aslinya angkanya adalah 0, 1, 2 dan 3. Saya set aja ya. Ya, ini kalau di reset hasilnya menjadi seperti ini. Skalanya saya ganti 1. Ya, maka jadinya seperti ini, yaitu ada 3 simpangan baku di kanan dan 3 simpangan baku di kiri. Ya. Di sini lambang negatif itu menunjukkan sebelah kiri, yang positif ada di sebelah kanan, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,5? Ini berapa luasnya sebetulnya? Nah, untuk itu Anda gambarkan bahwa luas daerah, menghitung kurva normal. Lihat, perhatikan tabel Z-nya ini. Lihat luas yang ditunjukkan di dalam angka-angka ini ada luas dari 0 ke Z. Ini luasnya berapa? Misalnya Z-nya angka 1, ya kita lihat angka 1. Nah, mudahnya di sini ya. Nah, Z angka 1, nah, berarti kita cari angka 1 ini.
Jadi luasnya adalah 0,3485 luasnya. Atau kalau mau gambarnya tadi yang ini, ya ini sampai nunjuk angka 1 misalnya, mulai dari mana, ya sampai nunjuk angka 1 ya. Ini angkanya nanti kelihatan di sini. Oke. Jadi jelas ya, kembali ke contoh soal yang pertama, berapa luas darah kurva normal antara Z sama dengan 0 dan 1. Oke, kalau begitu saya gambarkan seperti ini. Saya hapus dulu ya. Ya, ini kita hapus. Ya, Anda tempatkan angka Z sama dengan 0 itu yang ini tadi ya. Z sama dengan 0 ini. Kemudian Z sama dengan 1,5, kira-kira di sini 1,5. Ya, ini luasnya berapa? Ya, kalau di SMA dulu jurusan IPA kita menghitung dengan integral diferensial, tapi kita nggak perlu lagi, kita cukup membaca tabel dengan distribusi normal yang ada di sini. Ya, yaitu ini kan saya nggak bisa narik, saya lihat yang ini ya. Ya, oke, ini tabelnya mulai dari 0 sampai 9 dan sini terakhirnya adalah nih kita lihat angkanya dari 0 sampai 3,9, terakhir dengan 5,0. Ini persis di tabel yang ini kalau ditunjukkan semuanya itu sama. Oke, kita masukkan sekarang satu ya, 1,5 ya, 1,5 berarti ini 1,5, 1,5 yang ini 1,5 angkanya yaitu 47, ini 47 0,4370 0,4370. Ini biar kelihatan ya, 4370 nih, atau warna lain yang lain biar kelihatan lain ya. Ini 0,470, maka kita gambarkan di sini luasnya adalah 0,1,5 ya, 1,5 43 berapa ini 1,5. Nah, ini kalau dengan tabel 1,5 4332 ya, kita lihat sekali lagi Excel 1,5. Oh sorry salah. Lihat kolom 0 ya, kolom 0 4332, bukan yang itu ya, tapi yang ini ya 4332. Maka jawabannya luas daerah antara 0 dan Z ini adalah 4332. Contoh berikutnya untuk baca tabel, luas daerah antara Z sama dengan 0 dan min 152. Min 152 ya, ini kita buat satunya di sini tadi berapa nolnya ya. Oke, yang di sini nolnya kan ini ya, 0, kemudian negatif ada sebelah kiri tapi luas tetap positif ya. Kita lihat min 1,5 1,2 di sini kira-kira. Ini berapa nih luasnya? Kita baca di tabel, angkanya kita cari Z sama dengan min 1,52. Min 1,252, sekali lagi kalau tabel yang menggunakan yang ini, Anda cari 1,5 kolom 2. Tapi ini nggak bisa ditarik ya, saya gunakan yang ini. Ya, 152 negatif, tapi sini nggak ada tentikan negatif ya. Di situ negatif hanya menunjukkan tepatnya sebelah kiri. 15 kolom 2 ini. Ini yang ini. Ya, 4. Kasih warna lain. Yaitu yang biru ya. 4357 ini. 4357. Berarti luasnya sama dengan nomor B ya. 4357. Ini luas area antara min 1,5 dan 0. Yang berikutnya, contoh berikutnya ya, berapa luas dari Z sama dengan min 1 sampai 1,5. Jadi sama prinsipnya, min 1 ini sampai 1,5, ini luasnya berapa? Ya digabung kalau begitu. Min 1 itu berapa? Kalau Anda lihat di tabel, min 1 itu 0,3413 dan 1,5 tadi 4332 ini dijumlah. Ini kalau dengan baca manual, Anda baca min 1 di sini, min 1, cari angka min 1, ini ya kelihatan saya, Anda baca di sini min 1, cari min 1 kolom 0, min 1, nah ini ya 3413, 3413, kalau Anda pindahkan kemari 3413,
0, ya, dan 1,5. Nah, kalau menggunakan nanti menggunakan Excel tanpa buka tabel juga bisa dengan perintah norm dis nanti ya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah D, soal D. Hitunglah luas daerah antara Z sama dengan 1,5 dan Z sama dengan 2. Nah, ini berapa luasnya? Kalau yang ditanya ini, ya, ini berapa luasnya? 1,5 dan berapa tadi? Ya, soal D tadi ya. Ya, ini 1,5 dan 2. Ini berapa luasnya? Ini sama dengan 2 soal. Yaitu soal yang pertama yang ini, soalnya saya hapus ya. Sama dengan soalnya seperti ini. Ini soal pertama. Nah, Z sama dengan min 2. Dari Z sama dengan min 2 ini luasnya berapa nih? Dari 0 sampai min 2. Kita hitung luasnya. Ini nolnya ya. Kemudian ini kita arsir. Nah, ini luasnya berapa? Setelah Anda lihat di tabel ketemu, yaitu berapa ini? 4,772. Apa iya? Kita lihat ya. Kita perhatikan 2 itu di sini angka 2. Lihat 2. Nah, ini 0,4772. Anda lihat di tabel juga sama, Anda cari angka 2 di sana ya. Ini 0,4772. Kemudian kita kembali lagi ke ini ya. Nah, terus berikutnya kita cari Z sama dengan 1,5. Oke, Z 1,5 saya tulis sini ya, saya kasih warna yang lain. Z sama dengan 1,5 yang ini. 1,5. Nah, Z 1,5 itu berapa luasnya? Nah, pakai yang hijau ya, yang hijau nih. Yang ini. Ya, sehingga nanti kita ketemu sisanya. Anda lihat 1,5 ternyata luasnya sama dengan 0,4332. Berarti luas daerah yang dimaksud yaitu yang arsenal yang ini ya, yang warna ini aja lah ya, ini adalah selisih antara yang luas yang gede kurangi luas yang kecil. Kalau begitu ini adalah 0,4772 dikurangi 0,4332, hasilnya 0,041 ya, begitu ya. Ini untuk nomor 4. Nomor 5 contoh soalnya. Nah, ini luas daerah dari Z sama dengan 1,96 ke kiri. 196 ke kiri. Nah, jadi Anda, 196 itu ada di mana? Nah, ini 196 positif ya. Berarti ada di sini. Saya hapus dulu. Ya, mau berapa kita nggak tahu. Oke, kita buat dulu 196. Oh, ini angka 2 ada di sini, angka 2 ya. Berarti angka 196 kira-kira tepatnya di sinilah 1,96 ini. Nah, ini ke kiri itu ke sana. Berarti yang ini kita arsir. Nah, ini luasnya berapa ini semuanya? Yang pasti kita udah tahu ini setengah. Yang separuh ini setengah kan ya. Kenapa? Jumlahnya kan 1 semuanya. Berarti sama dengan kita mencari luas dari 1,96 ke 0 ini. Ya, kenapa? Karena tabel itu membacanya mulai dari sini nih. Mulai dari sini. Ya, ini dari 0 nih. Dari 0 ke Z. Ya, kembali ke nomor E ya. Ya. Kalau begitu, berapa luasnya? Anda lihat di tabel angka 1,5 dulu, 1,96 dulu. 1,96 nanti ditambah setengah. 1,96 ternyata luasnya 475. Apa benar? Kita lihat 1,96 ya, kita lihat. 1,9, ini 1,9 di kolom 6. Ini kolom 6. Yaitu 475 nih, 4750 nih. Oke, saya kasih warna biar jelas ya. 4750. Ya. Nah, ini luas ini 4750. Yang ini saja 4750. Yang warna hijau saja, biru aja. Ini saja. Itu 4750. Nah, kalau dari Z ini ke kiri, ya, dari sini ke kiri ke sana, begitu, berarti luasnya setengah ditambah 4750. Itu sama dengan 0,975. Dan seterusnya. Yang berikutnya kita masuk sebelum bahas soal yang lain ya. Saya dorong dulu di sini contoh nomor F ya.
Nah, sekarang nomor F hampir sama dengan nomor 6 ya, nomor tadi nomor E. Sekarang dari Z 1,6 ke kanan. Yang tadi nomor 6 ya, nomor 6. Tadi nomor E. Sorry salah tadi nomor E ya. Dari 196 ke kiri, ini arah kiri ya, ini arah kiri ya. Sekarang ini yang arah kanan. Nah, kanan tuh yang sana kanan. Kanan tuh sini kanan. Nah, kanan. Kalau tanda tadi kiri ya. Nah, sorry. Tadi saya salah. Nah, ke kiri ini kanan. 196 kanan. Jadi sama dengan soal yang tadi, sama persis. Nah, cuma arahnya beda. Kalau tadi ini ke kiri, kita sekarang mencari yang ini. Yang warna, saya kasih warna lain saja. Yang warna hitam ya. Yang ini nih. Ini. Ya, ini berapa luasnya? Ya, caranya ada dua cara. Yang pertama, kita kurangkan aja 1 dikurangi ini 0,9750 cara pertaranya ya. Atau kita gunakan dari sini tadi kita ketemu 475 ya. 475 jadi setengah dikurangi 475 sama. Jadi kita cari menggunakan setengah dikurangi 475. Jadi hasilnya 0,025. Jelas ya. Berikutnya nomor K ya, kita lihat nomor K. Nah, sekarang dari Z ke kanan luasnya 0,1715. Berapa nilai Z? Nah, saya hapus dulu ya. Biar jelas saya terangkan, saya hapus lagi. Ya, seperti ini. Sekarang Anda buat dulu yang namanya dari Z ke kanan. Nah, Z-nya ada di mana? Supaya luasnya 0,175. Kalau Z-nya saya taruh di sini, misalnya begini, saya taruh sini, ke kanan, ke sana. Mungkin nggak 175. Hasil ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ini saja udah setengah. Ini udah setengah kan? Ini udah 0,5. Berarti kalau di sini berapa luasnya 1,1715, tidak mungkin Z-nya ada di sebelah kiri. Nah, kalau begitu Z-nya ada di mana? Z-nya ada di sebelah kanan tempatnya. Ya kan? Z ke kanan luasnya 1715. Berarti Z-nya kira-kira ada di sini ya. Nih kira-kira sini. Ya, kira-kira nih. Ya. Ke kanan. Z kanan 0175. Oke. Saya pause dulu. Oh, dari Z ke kanan luas. Ulangi ya. Tadi Z-nya pertanyaannya dari Z ke kanan. Luasnya 0,1715. Jadi kira-kira begini, saya ulangi lagi ya. Kalau di sini besarnya setengah, ini totalnya ini setengah nih, 0,5. Nah, kira-kira letak Z-nya di mana agar sisa luasnya ke kanan, yaitu ke kanan ke arah sini ya, ke arah sini kanan, sini kanan, ya luas kanan, sisanya 1715. Nah, anggap kira-kira sini ya, 115 kira-kira sini. Kita arsir. Nah, kemudian yang dimaksud adalah luas yang ini. Kenapa yang ini? Kan tabel Z membacanya adalah dari sini, dari lihat tabel Z, ini bacanya dari 0 ke Z. Nah, dari Z ke kanan luasnya 1715. Jadi kembali ke sini ya. 1715 kita gambar dulu. Kalau begitu di sini berapa sisanya? Ya, kita cari sisanya, yaitu setengah dikurangi 1715. Hasilnya segini nih. Setengah kurang 115, 3285. Kita cari angka 3285 di tabel. 3285 di dalam ini. 0,3285 itu enggak ada ya, adanya 0,3289. Cari yang terdekat. Ini 3315 lebih, ini kurang ya. Ini yang kurang sedikit ya, kelebihan 4. Berarti kita pakai 0,95. Berarti jawabannya adalah ini 0,95. Ini kalau Anda hitung, berarti jawabannya Z sama dengan 0,95. Kira-kira sini. Nah, jadi kalau Anda mencari Z sama dengan 0,95, maka luasnya adalah 3289. Sisanya tentunya 0,1715. Nah, jelas ya. Nah, yang berikutnya
Nomor berikutnya nomor KL ya, L. Nah, sekarang berapa dari Z ke kanan luasnya 95, 0,9 dari Z ke kanan ya. Sekarang Z-nya ada di mana? Di kiri apa di kanan? Supaya luasnya ke kanan 0,95, kita nggak mungkin kalau meletakkan Z-nya ada di sini. Sini nggak mungkin, ke kanan ke sana luasnya 0,95 itu nggak mungkin. Ya pasti kita harus ubah Z-nya, kita bawa ke sini. Ya ke sini, kira-kira sini 0,95. Berarti disisakan di sini adalah 0,5 ya, 0,05 sini sisanya ini. Ya, kita cari ini, ya, ini sisanya. Nah sekarang 0,95 itu sebetulnya bagian dari ini. Ini setengah, ya kan? 0,5. Di sini adalah sisanya, yaitu 0,45. Ya, 0,50 ya, 0,50. Nah, supaya 0,95 jadi 0,45. Nah, 0,45 itu di Z berapa? Z-nya di sini angka berapa ini? Sini. Nah, kita lihat dicari di 0,45. Cari 0,45 angka Z 0,45, Anda cari 0,4. Ya, ini 0,4, 0,45 itu. Nah, ini ada dua ini. 0,4505 dan 0,4515. Cari yang terdekat. Mana dekat antara ini dan ini ya. Ini kurang 5, ini lebih 5. Jadi tengah-tengahnya ini. Nah, jadi kalau mau dihitung tengah-tengahnya 1,65. Nah, antara 1,64, 1,65. Boleh salah satu. Atau 0,1645. Ini jawabannya. Kita kembali ke L. Nah, ini jawabannya 0,164. Negatif. Kenapa negatif? Karena letaknya ada di sebelah kiri. Ya, kiri negatif ya. Jawabannya 0, ini gambarnya kurang ke sini ya. Ini kan 0,1,64. Nah, kira-kira sini tempatnya 1,64 ya, tempat di sini. Ya, begitu tempatnya. 1,6, 1,5 ya, 1,6 berarti ya beda sedikit. Ya, begitulah. Nah, ini jelas ya, negatif sebelah kiri. Saya ulangi lagi, pertanyaannya tadi adalah berapa dari Z ke kanan luasnya 0,5. Saya hapus dulu lah, ya jelas ya. Dari Z ke kanan luasnya 0,95. Anda buat dulu di tengah-tengahnya kan setengah ini ya. Ini setengah di kanan, setengah di kiri. Sekarang Z-nya ada di mana? Karena arahnya ke kanan ke sana gitu, maka Z-nya pasti ada di kiri. Ya kan, ada di kiri, di sini kira-kira tempatnya. Ya, ini masuk akal. Sehingga kalau ini diarsir ke sana masih masuk akal nih kalau totalnya 0,95. Nah, pertanyaannya Z angka berapa di sini? Ini Z-nya menunjukkan angka berapa ini? Menunjukkan angka berapa di sini? Di ini sih. Ya, angka berapa? Nah, kita baca sekali lagi. Kita baca di tabel Z karena kita tidak menghitung seperti matematik ya. Setengahnya ini sudah ketemu tadi. Ini 0,5. 0,5 berarti sisanya adalah 0,45. Anda cari di Z-nya, tabel Z ini 0,45 dicari. 0,45 itu tidak ketemu ya kan, adanya 0,4495 atau 0,4505. Cari yang terdekat. Nah, Anda cari dua-duanya dekat. Anda boleh milih sebetulnya 1,64 atau 1,65. Kalau ambil tengah boleh 1,645 boleh. Itu jawabannya ya. Sehingga jawabannya menjadi seperti ini. Ini di tabel ketemu 1,645 negatif ya. Bagaimana dengan Excel? Otomatis bisa dengan Excel. Perintahnya seperti ini kalau di Excel langsung. Ya. Di Excel bisa langsung perintahnya seperti ini. Nah, ini normal, inverse dari disiplin normal ya. 0,95 tulisnya 0,95 ini. Maka jawabannya langsung ketemu yaitu 1,64. Tapi biar Anda tahu bahwa tempatnya ada di kiri, maka Anda tulis negatif. Ya. Berikutnya KLM, nomor M ya, nomor M ya. Dari Z ke kiri luasnya 0,975. Nah, sekarang beda lagi ya.
dari Z ke kiri, berarti Z-nya ada di kanan. Kenapa? Ke kiri. Kenapa begitu? Karena luasnya supaya 97. Kalau Z-nya kita tempatkan di sini, misalnya ya, saya tempatkan di sini Z-nya, maka tidak masuk akal. Kalau ini ke kiri luasnya 0,97 nggak masuk akal. Totalnya kan 1 semuanya ya. Dari sini tadi total ini 1 nih. Nah, jadi 97 tadi letaknya ada di sini ya, tempatnya di sini. Nah, sekarang kita baca setengah dikurangi 975, kita cari 4750. Berarti kita mencari Z sama dengan 4750 di tabel. Kita lihat ya, tabel 4750. 4750, nah 4750 ini 1,96 ya, 1,96 ya, 1,96. Jadi jawabannya 1,96 positif karena di kanan. Ya, tadi kalau ini negatif ya, yang ini tadi negatif, ini ada di kiri 0,95 ke kanan. Supaya luasnya ada 0,5 maka Z-nya ada di kiri. Ya gitu. Jadi pakai logika sedikit ya. Kemudian yang M tadi, nah ini dari Z ke kiri luasnya 975. Jadi Z-nya ada di kanan. Kalau di ke kiri arahnya ke sana, nggak mungkin segini kok 1, pasti ini lebih kecil lagi. Berikutnya nomor N, ya N. Nah ini lain lagi ya. Dari Z 0,53 dan Z yang lain luasnya 4475. Nah ini Anda membuat dulu dalam pikiran Anda buat dulu 0,53. Z 0,53 itu berapa? Anda bikin 0,53 ya. Oke, saya hapus dulu lah. Ya, biar jelas ya. Oke, Anda buat mulai dari kurva sumbu simetrinya. Nah, sekarang Z 0,53. Anda bikin 0,5 ini, berarti 53 kira-kira lebih sedikit ya, lebih sedikit sini. Nah, ini luasnya kita hitung dulu nanti. Berapa luasnya? Kita hitung angka 53. Angka 53 Anda lihat 0,53 sini 0,5. Cari 0,5 ya, ini 0,5 di kolom 3 nih. 0,5 di kolom 3. Kolom 3 nih. 2019. Berarti ini ketemunya 2019 yang ini ya tadi ya. 2019 nih. Terus dengan Z yang lain kita nggak tahu tempatnya. Luasnya adalah berapa luasnya? Luasnya 4475. 475 Z-nya misalnya tempatnya di sini, misalnya saya buat di sini. Nah, ini totalnya 475. Berarti ini berapa? Supaya kalau dijumlah hasilnya 475. Nah, berarti dikurangi 4475 ya, dikurangi 2019. Berarti ini luas ini supaya totalnya ketemu 4475 ya. Pertanyaannya berapa, di mana terletak Z-nya agar luasnya 4475. Jadi ceritanya ini digabungkan dengan ini itu 0,4475. Berarti ini berapa? Yang warna hijau ini berapa? Ya Anda kurangi 4475 dikurangi 2019 nih. 475 kurangi 2019, Anda cari kalkulator atau di Excel, maka hasilnya 0,2456. Ini luasnya. Jadi luas yang ini tadi ya. Ini luasnya adalah ini 0,2456. Nah, 25456 itu Z angka berapa? Ini kan luasnya ya. Kita cari 25456. Lihat, nanti jawabnya 0,66 ya. 2456. Cari angka 2456. 2456. Ini 23, 24. Nah, ini 2456 nih. 2486, cari yang terdekat. 2456. Nanti kita belajar interpolasi juga yang tepatnya. Tapi nanti kita belum ya. 0,6 di kolom 6. Berarti luasnya adalah 0,66. Itu kalau dengan manual baca tabel. Kalau dengan Excel Anda cari dengan otomatisnya, yaitu 0,53 min setengah nih ya. Nah ini luasnya. Luas dari
0,53 karena negatif, sorry ya. Ya, kepencet. Ya, 0,53 min setengah. Nah, jawabannya ketemu luasnya yaitu 0,209. Kalau di tabel di Excel kita mencari tabel bisa ditambah setengah, bisa dikurang setengah tergantung tepatnya di kanan atau di kiri. Nah, kemudian setelah ketemu sama ya 219 tambah ini luas ini diketahui 475, jadi 475 dikurangi 209, maka hasilnya dengan Excel ketemu juga, hasilnya seperti ini, sama ya, non-disk atau inverse dari 4 ya X ini ya, X48 tuh yang ini. Nah, kolom X mana, kolom X ini 48, kolom X 48 ditambah setengah ya kan, di kanan ya, kalau di kiri dikurang. Ini. Yang berikutnya yang O sekarang ya. Nah, ini soalnya beda lagi nih. Dari Z125, Anda bikin 125 dulu di sini, 125, dan Z yang kita nggak ngerti luasnya 875. Nah, Z-nya ada berapa ini supaya 875? Nah, dengan dari Z125 1,25 ya, kita cari 1,25, nanti ketemu luasnya, dan Z yang lainnya satu lagi nanti ketemunya 2, ya, yaitu luasnya 0,0875. Jadi sama dengan soal yang ini tadi, soal yang nomor yang ini ya, mana tadi, sama dengan soal nomor ini sebetulnya caranya sama ya, sama ya. Jadi sekali lagi caranya Anda hitung luas dari, bisa ditambah bisa dikurang ya, ini ditambah, tapi sama-sama luasnya 2,09. jadi kita hitung 125 luasnya berapa, kemudian ditambah berapa supaya menjadi 8075 ya. Jadi caranya Anda hitung di sini nih. Ini kan 875 ya manualnya nih, 3944 itu 125-nya ketemu 3944, nah, ditambah ini 875. Maka Z yang lainnya adalah ditambahkan saja, ketemu 4819. Jadi ini tambah ini ya, luas ini nih. Luas Z yang ini ya, ini sedang 125 luasnya ini. Luasnya ketemu 3944. Apa betul? Kita lihat 125. 125. Lihat 1,2 kolom 5 ya. 125 ini. 3944 ya, 3944 betul. Nah, kita masukkan di sini 875, kita tulis saja, tinggal jumlahkan. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, kita bisa taruh luas Z-nya ada di sini. Di sini juga bisa kita membuat Z1 ada di sini. Nah, juga sama. Kenapa? Karena angkanya ini kecil kan, tidak sampai setengah. Sementara sekali lagi dari sini kemari kan setengah. Ini 0,08. Berarti Anda bisa di sini, bisa di sini. Nah, contoh kedua begini. Atau pakai soal analogi saja, analogi soal yang lain ya, saya ceritakan. Ini ada suatu, ada yang tadi. Saya contoh sedikit cerita ya, seperti ini contohnya. Luasnya kan 5 panjang kali lebar ya, 5 kali 2. Nah, kalau pertanyaan saya, bagaimana kalau Anda punya garis sini, suruh membuat agar luasnya 2, maka jawabannya bisa di kanan, bisa di kiri. Pertama, Anda boleh membuat di sini, ini kan luasnya 2 kan. Yang kedua bisa membuat di sini juga boleh. Ini luasnya juga 2. Ini bisa di sini, luasnya juga 2 ini. Total kan ada 2 kali 5 ya. 2 kali 5 10. Atau bisa membuat juga di sini. Kalau garisnya di situ. Kalau garisnya saya pindah di sini tempatnya, misalnya saya hapus ini. Saya buat garis di sini tempatnya. Ya, buat agar luasnya 4. Maka nggak mungkin Anda akan membuat kemari. Kenapa? Kemari hanya 2. Mau nggak mau Anda membuat satu lagi di sini. Ini luasnya 4 sekarang ini. Nah, ini 4. Ya, 2 tambah 2 kan ya.
Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi kembali ke sini. Nah, agar alternatif keduanya, luas yang pertama ketemu di 2,09, yaitu 3944 ditambah 875. Cara yang kedua, ini 3944 dikurangi 875. Nih sama ya, yaitu pertama luasnya dari 0 ke sini, ke 1,25 kira-kira sini. Ini luasnya tadi adalah 0,3944 dikurangi 875, ini 875 luasnya. Nah, ini angka berapa? Yaitu angka 0,87, yaitu 3069 ya. Lihat 3069, kita cari 3069 ya. 0, berapa tadi? Sorry, maaf. 0,87 ya, 3069. Kita cari 3089. 3069. Oh iya, kok kenapa enggak 69? Cari yang terdekat. Di sini lebih, ini kurang sedikit ya. 30 berapa tadi? Maaf, lupa lagi. 3069. Ini adanya 3078 ya. Jadi 0,87. Itu demikian soal-soal penjelasannya. Nah, sekarang sampailah kita pada soal cerita. Soal cerita mungkin nanti di pertemuan berikutnya kali ya, karena ini cukup lumayan panjang. Ya, ini soal ceritanya seperti ini. Ya, terdapat 1.500 orang calon mahasiswa baru yang berminat masuk ke program studi favorit. Jadi ceritanya program studinya di perguruan tinggi swasta favorit yang daftar 1.500. Tapi karena keterbatasan ruang kelas, keterbatasan sumber daya, dan untuk menjaga mutu, tentunya PTS kan mutunya kalau tidak bagus, yang daftar tidak banyak ya, supaya mutunya bagus, maka dia membatasi. Makanya akan diterima 150. Nah, dari sini Anda bisa lihat 1.500 hanya terima 150. Berarti berapa? Hanya 10% diterima. Nah, Anda sudah membayangkan kalau itu dibuat, belum baca soal yang lain ya, membayangkan ini ada grafik begitu. Nah, seperti ini. Kalau saya perkecil ya biar kelihatan ya. Kalau diterima 10%, jadi kalau ini luasnya adalah setengah gitu, berarti ya ini 10% diterima nih. Ini diterima nih 10%. 10%. Berarti berapa sisanya? Sisanya ini berarti tinggal 40%. Ya. 40% nanti kita lihat tuh nilai Z-nya. Z-nya berapa? 40%. Lihat di Z 40%, angka 0,4. Kita cari 0,4. 0,4. Ya, 0,4 ya. 0,4 ada di ya, nih 0,4. 0,4 nih ada pembulatan nih 0,4 sini. Yaitu 1,28. Nah, sehingga penyelesaiannya untuk soal yang pertama nih, kembali ke soal ya, dari situ sudah ketahuan ya, rata-ratanya diketahui 10, simpangan bakunya 60. Berapa nilai tes masuk minimal yang harus dicapai agar diterima sebagai mahasiswa program studi. Berarti kita sudah tahu Z-nya, bahwa skor baku, kita sudah tahu skor baku bahwa Z itu sama dengan nilai, kalau untuk sampel ya, dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, ini bisa diselesaikan kalau begitu. Nilainya berapa Z-nya tadi? 1,28. Yaitu 40% ya. 40% Anda lihat sekali lagi, 40% lihatnya di sini. 40%, nih 40%, 1,28. Kenapa? Karena ini tadi gambarnya. Lihat gambarnya. Mana tadi di soal ya. Nah, ini gambarnya di sini. Ya. Nih, ya. Ini kan 10% diterima nih, 10% nih, diterima yang ini. Yang diterima nih. Sisanya berarti 40%. Nah, 40% itu luasnya berapa? Lihat di tabel Z luasnya. 40%, cari 0,4. Nah, nih
yaitu 1,2 kolom 8. Dengan demikian kita jawab kalau begitu. Kembali ke sini ya. Nih, 1,28 persamaannya ya sama dengan X dikurangi rata-rata berapa tadi? 60 dibagi simpangan baku 10. Maka nilainya bisa dihitung. Kalau di SMA dulu kita menjawab di kepalaan silang ya, berarti 12,8 sama dengan X ditambah 60. Maka X-nya bisa dihitung, bukan tambah ya, tapi diambil. X diambil 60. Nah, maka X-nya bisa dihitung, yaitu X sama dengan 12,8 ditambah 60. Yaitu hasilnya berapa? 72,8. Itu adalah nilai minimal agar diterima di perguruan tinggi ini. Ya, nilai minimal. Nah, sekarang nomor 2, nomor B. Seandainya 5% dari calon mahasiswa yang punya nilai terbaik akan mendapat keringanan UKT pada tahun pertama, uang kuliah tunggal ya pada tahun pertama, berapa nilai tes minimal agar dapat UKT? Ya, sama seperti tadi ini, 45 kalau tadi gambarnya adalah ini tadi 40, ya saya hapus ya. Ini saya ganti sekarang, ini 45 sekarang. Ya, yang kecil saja. Ini di sini 5% nih, 5% nih, 5%. Berarti Z-nya di sini tinggal satu lagi. Ini tinggal 45. Kenapa 45%? Ya kan totalnya setengah atau 50%. Berarti berapa 45%? Kita lihat di tabel Z. Tabel Z kalau normal, sekali lagi kita nggak pakai ini ya, bisa juga, tapi untuk materi ini agak sulit saya menunjukkan buku, jadi nanti Anda bisa buat tabel ini. Ya, berapa tadi? 45 ya, angka 45. 45 angkanya kira-kira di sini 45 ya. Nah, nih. 4595, 495, 4505 yang mana? Boleh salah satu. Yaitu 164 atau boleh 165. Kalau mau ya antara tengah-tengah jadi 1,645. 1,645 ya, jadi biarnya Z-nya ketemu 1,645. Nah, sehingga persamaannya tadi saya buat sini aja ya biar kelihatan ya, bahwa Z kok gede banget ya, yang agak kecil aja lah ya, mana sorry yang dikecilkan ya, ini aja lah, bahwa Z sama dengan nilai dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku ya. Nilainya tadi berapa? Z-nya tadi 1, berapa? 45 tadi, ulangi lagi kalau lupa. 45 tadi, kita cari 45 ya. Ya, tabel Z tadi mana? Yang tabel Z. Nah, 45, 1,645 ya. 1,645 yang ini. 1,64 boleh. Ya. 1,64 boleh, 1,65 juga boleh. Kalau mau kanan tengah-tengah persis, ya tengah-tengah antara 4,5 itu setengah, 1,645. Jadi persamaannya adalah ini tadi, ya kalau begitu 1,645, bukan yang itu tadi ya, kecil yang ini tadi. Yang mana tadi? Yang ini. Ya, 1,645 sama dengan nilai dikurangi rata-rata 60 dibagi simpangan baku 10. Perkalian silang lagi sama dengan 1645 ya. Nah, ini perkalian silang 16,45 sama dengan nilai dikurangi 60. Berarti berapa nilai dapat UKT? Akan dapat UKT jika nilainya 76,45 ya, saya hapus dulu 0, berapa untuk 0 ya, ditambah ya jumlah, jadi sama dengan 76,45 atau 76,5 boleh, 76,4 boleh. Itu adalah jawaban nomor B. Nah, sekarang jawaban nomor C. Berapa orang calon mahasiswa yang memiliki nilai
dari 75 sampai 40. Nah, ini sama dengan soal praktek dari yang ini tadi. Dari 75 sampai 40 tadi yang ini kalau salah ya. Nah, yang mana tadi? Yang D barangkali. Nah, ini seperti ini. Dari sini sampai kemari. Ya, kita cari selisihnya kalau begitu ya. Kembali ke sini prakteknya. Anda buat Z1 dan Z2 ini anggap Z1, ini Z2. Berarti kita buat, nah saya hapus dulu saja. Ya, biar kelihatan ya. Nah, saya hapus. Oke, berarti kita cari Z1. Z yang 75. Z1 ada 2 Z ya. Z1 itu sama dengan 75 dikurangi 60 dibagi 10. Berapa? 15, 1,5 ya. Z-nya 1,5. Z2-nya, nah, Z2 itu sama dengan berapa? 80 dikurangi 60 dibagi 10. Jawabannya berapa? 2. Nah, Z-nya sama dengan 2. Nah, kita mencari luas daerah antara Z sama dengan 1,5 dan 2. Kalau nggak salah jawabannya tadi yang ini ya. 1,5 dan 2. Nah, ini 1 dan 2. Kita cari luas 1,5 berapa? Yaitu ini 0,4332. Luas 2-nya berapa? Selisihnya adalah 0,441. Ini luas daerah yang dimaksud. Jadi jawabannya yang soal yang ini, jawabannya adalah pertanyaan berapa orang calon mahasiswa? Yang 0,441, saya hapus dulu ya. Ini, maka selisihnya dihitung, luasnya tadi sekali lagi. Sini saja biar kelihatan tadi ya. Yang ini saja tadi nomor E ya. Nah, di D 0,441 dikali jumlah pendaftar. Pendaftarnya berapa? Pertanyaannya kan, pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya berapa orang calon mahasiswa? Berapa orang? Yang daftar kan ada 1.500. Peluangnya sudah ketemu tadi. Selisih luas ini kurang luas ini, yaitu tadi berapa? Nih, 0, yang mana tadi? Ya ini 0,0441 atau 4,41%. Berarti mahasiswa jumlahnya adalah tinggal dikalikan, yaitu 0, ini 0,0441 dikali 15.000. Silakan dihitung sendiri. Kira-kira ada berapa? 90-an ya. Atau dikalikan saja pakai Excel ya, boleh dikali. Saya buat di sini ya. Sama dengan 15.000 ya dikali ini 441. Ya, hasilnya berapa? 44 orang. 15.000 ya. Salah kali ngitungnya ya. Oke, saya ulang lagi. Saya perbesar ya. Ini kan ketemu 0,441 ya. Ya, atau langsung saja 0 sama dengan 0,441 nah gitu. Kurang 01 lagi ya. 0,041 dikali 15.000 mahasiswa. Ya. Ya hasilnya berapa? 15.000. Oh, 1.500 ya tadi. Jadi 66,5. Ada 66,15. Jadi 67 mahasiswa. Jadi maksudnya ada 67 mahasiswa yang mendapat nilai antara 75 sampai 100 ya. Tadi sekali lagi angka ini 15.000 salah ya. Nah, coba saya perbesar lihat. Tuh, pengalihan bukan 15.000 tapi 1.500 mahasiswa. Nah, ini jawaban 6615. 6,15 itu kalau manusia kan 66,2 ya, berarti bukan 67 ya, berarti 66 mahasiswa. Ya. Itu pertanyaan yang nomor C. Sekarang nomor D. Berapa orang peserta, berapa orang calon mahasiswa yang nilainya 85 pas? Nah, 85 pas. Bagaimana 85 pas? Berarti Anda harus mencari ruang. 85 pas kan berupa garis. Ini ibarat ini digambar, ini berupa garis 85 pas itu. 85 pas nih. Berupa garis nih nanti. Kalau ini dibuat
Z nanti bisa dihitung dulu. Z kan 85, 85 dikurangi 60 dibagi 10 ya. Salah. Dibagi 10. Itu ketemu 2,5. Ya, 2,5. 2,5 itu di sini. Hanya berupa garis nih. Nah, supaya ada ruang, maka kita tambahkan setengah, kurangkan setengah. Jadi sama seperti tadi yang nomor C tadi, kita buat di sini 85. Aslinya kan 85 ya, 85. Supaya muncul ruang mencari luas tadi berupa garis ya. Sekali lagi ini berupa garis 85 nih, berupa garis nih. Berupa garis, ini yang ini tadi ya, yang merah nih. Berupa garis, kira-kira sini. Maka supaya muncul ruangan, maka kita membuat seolah-olah ada dua batasan, yaitu Z1 sama dengan 84,5, Z2 sama dengan 85,5. Kita cari berapa luasnya, ya dicari. Untuk 84,5 itu berapa, 85,5 berapa, masing-masing nanti dicari luasnya. Nah tadi kan Z1 ketemu berapa ini? 84,5 dikurangi 60 kan 24,5 ya. 24,5 dari Z-nya nanti Anda bisa mencari di Z. Z berapa? Z 2,45 dan Z 2,55. Dihitung luasnya, dicari selisihnya. Maka ketemulah jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 85 pas begitu ya. Itu barangkali itu, atau saya ulangi lagi. Saya ulangi tadi belum di setel ya, kita lihat. Nah nih 85 pas berarti kita ngambil 84,5 dan 85,5, berarti Z1 nya 2,45, Z2 nya 2,55. Oke, demikian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.